Selamat hari Minggu Apel kedua bagi kita semua makna Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan yang berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan.
Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Silakan dulu teman-teman. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 238 ayat 1 dan 3. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian nomor 44 ayat 3 dan 4.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau-lah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang keampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasrah dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 25 ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Doa harapan untuk raja. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran.
Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Seba, kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 39 ayat 2 dan 5. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor Remaja. Warta Jemaat. Shalom. Warta Jemaat pada minggu ini dengan topik Paubahamu marohamuna ainunga songkop harajaon banu agijani. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Advent yang kedua. Dua statistik. Pada hari Senin 1 Desember 2025, Tuhan menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Bapak Bravel H.A. Sigalingging, Ibu Riki R. Borusihombing, alamat Jalan Penjernihan Raya nomor 19C, Komplek PAM Panaikang, wilayah Galatia. Anak lahir di rumah sakit Premier Bintaro. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga ibunya. Tuhan Yesus memberkati anak dan orang tuanya. Ketiga, Dewan Diakonia. Jadwal kebaktian Pesta Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 HKBP Makassar dapat kita lihat di dalam WA setiap wilayah dalam warta. Keempat, Dewan Latria. Kelima, Dewan Diakonia, gerakan Rp5.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. Yang pertama, pada hari ini Minggu 7 Desember 2025, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia Natal Remaja NHKBP. Yang kedua, pada hari Minggu 14 Desember 2025 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan Bapak Situa Paja Roni Marihot Sinaga sebagai majelis di HKBP Makassar selama 21 tahun 7 bulan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Ketujuh, pelayanan. Kedelapan, pengumuman. A1, KOR wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 14 Desember yang akan datang. KOR wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A2, rapat huriah. Pada hari ini Minggu tanggal 7 Desember 2025, Gereja HKBP Makassar
melaksanakan rapat huriah untuk menetapkan program dan anggaran Gereja HKBP Makassar untuk tahun 2026. Dimohon kepada majelis dan seksi-seksi kategorial, demikian juga kepada jemaat yang sudah dihubungi ketua wilayah masing-masing untuk menghadirinya. Rapat akan dimulai setelah selesai ibadah minggu atau pukul 11 WITA sampai dengan selesai. Tempat gedung sekolah minggu. Marilah kita menghadirinya dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati program dan anggaran gerejanya. A3. Majelis pensiun. Pada hari Minggu 14 Desember 2025, gereja kita akan mengadakan acara Purna Bakti Majelis Bapak Situa Pajaroni Marihot Sinaga. Alamat BTN Bakolu Blok B4 nomor 14, wilayah Filipi. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Guru Simajuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor, JG Guru Manulang. Yang ketiga, Nyonya Parulian Guru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manulung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho, KR Guru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya EJ Sitorus, C. Guru Panjaitan. Yang ketujuh, Nyonya MP Silitonga, F. Guru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya V. Silabang, R. Guru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H. Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Inang Nyonya T. Sitanggang, N. Guru Hutabarat. 11, Amang SPP Pasaribu. 12, Amang MR Marpaul. 13, Nyonya P. B. Sitorus LU Guru Sitopulu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2025. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita lihat di dalam warta yang sudah dibagikan melalui WA. Keuangan. Daftar keuangan pemasukan dan pengeluaran dari tanggal 30 sampai dengan 8 Desember dapat kita lihat di dalam warta yang sudah dibagikan melalui WA setiap wilayah. Jadwal kegiatan 8 sampai dengan 14 Desember 2025 juga dapat kita lihat di dalam warta yang sudah dibagikan melalui WA setiap wilayah. Demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian nomor 43 ayat 1 dan seterusnya sembari kita mengumpulkan persembahan yang pertama.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui dari segala akal, kiranya memberkatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent bagi kita. Ya, terima kasih kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 12 kita mendengarkan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak Farisi dari orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kaum keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak kami remaja Naposo Gunung. Dalam hidup ini kita membutuhkan metanoia, pertobatan. Bertobat adalah tindakan mengubah pemahaman hidup dari hidup yang bertujuan pada kedagingan atau dosa menjadi hidup yang bertujuan kepada kehendak Allah atau rohani. Bertobat dibutuhkan berkaitan langsung dengan keselamatan. Jadi siapa yang mau bertobat, dia langsung berhubungan dengan keselamatan. Siapa yang bertobat, hidupnya selamat. Itu adalah bagian panggilan. Betapa dahsyatnya murka Tuhan itu, ketika murka Tuhan itu datang, tidak satu orang pun yang bisa lepas dari murka Tuhan. Jadi sampai saat ini, dari hasil
penghitungan korban bencana alam di Tapanuli Raya dari informasi kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung, jumlah yang meninggal dunia sudah sampai kepada 879 orang yang meninggal dunia. 879 orang. Yang hilang 655. Yang hilang 655. Betapa dahsyatnya murka Allah itu. Ada yang tahu murka Allah itu dalam kehidupan kita datang, kapan kita tidak tahu. Hanya kita disuarakan. Kalau disuarakan di gereja kita HKBP tercipta ini, bagaimana disuarakan waktu kami mengikuti rapat pendeta seluruh dunia yang ada di HKBP dan dari luar negeri, menyuarakan tutup TPL, Toba Pak Lestari, bubur kertas. Pendeta HKBP, pelayan HKBP menyuarakan itu, betapa dahsyatnya kerakusan, ketamakan manusia yang menjadikan semua hutan menjadi gundul. Maka kita selalu menyuarakan ekologi. Bagaimana dunia ini menghadirkan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, betapa pentingnya itu untuk regenerasi anak cucu kita. Betapa mirisnya ketika pemerintah kita mengatakan itu bukan bencana nasional, itu bencana lokal. Sekalipun itu yang meninggal dunia sudah hampir 800 sampai dengan penguburan massal yang dilakukan oleh hamba Tuhan di sekitar Tapanuli Raya. Bapak Ibu, betapa dahsyatnya murka Tuhan itu. Maka ketika kita mau bertobat, hubungannya langsung pada keselamatan. Jadi jika manusia itu tidak mau bertobat, hanya mementingkan diri sendiri, manusia itu tidak mau bertobat, hanya memikirkan kerakusan dan ketamakan, maka dalam hidupnya tidak akan ada keselamatan. Betapa pentingnya pertobatan. Maka tema minggu kita di Advent yang kedua ini disuarakan, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Itulah komitmen pertobatan itu, supaya kita dengan tegas mengatakan bahwa orientasi pemahaman kita tentang hidup ini bukan lagi sifat kedagingan, tetapi bagaimana rohani kita menunjukkan kita mulai bertransformasi, memiliki pertobatan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Mengapa bertobat? Karena itu sangat penting. Maka orang yang bertobat hidupnya pasti selamat. Itu jaminan dari Allah. Maka ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, betapa sakitnya firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam, setajam silet, untuk mengingatkan kita betapa hari-hari kita harus kita pakai dengan baik. Kalaupun firman Tuhan itu mengingatkan kita supaya kita sebagai manusia yang lebih baik, maka lakukan itu sebagai pertobatan
di hadapan Tuhan. Itulah yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa dia mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Murka Allah nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ternyata seperti yang saya katakan pada peringatan orang yang meninggal 2 minggu yang lalu, apakah yang paling dekat dengan manusia? Yang paling dekat dengan manusia adalah kematian. Betapa dekatnya kematian itu dalam hidup kita. Jika satu langkah kita tidak menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kematian itu ada melekat dalam diri kita. Bukankah itu yang sudah kita lalui? Saat ini kita ditransformasi, diperbaharui, kita diberikan the second life, kehidupan yang kedua. Kita diselamatkan dari bahaya COVID-19. Begitu dekat kematian itu di hidup pernapasan kita, tapi puji Tuhan, kita lepas dari maut COVID-19 itu. Betapa itu menjadi penyakit kutukan yang tanpa kita sadari itu menelan banyak korban jiwa. Maka bersyukurlah kalau hari ini kita diberikan Tuhan the second life, kehidupan yang kedua, maka berubahlah, bertobatlah pada Tuhan. Karena cinta kasih Tuhan itu tidak menginginkan kebinasaan orang-orang yang Dia ciptakan, tetapi Dia menginginkan pertobatan orang-orang yang Dia kasihi. Apakah susah bertobat? Sangat susah. Karena harus berdamai dengan diri sendiri, harus berdamai dengan pikiran, harus berdamai dengan situasional. Betapa kita harus menguasai diri kita bahwa ternyata murka Allah itu nyata adanya. Dan itu sudah kita lihat kejadian banjir bandang, tanah longsor yang ada di sekitar Sumatera Utara. Betapa dahsyatnya murka Allah itu. Bahkan sampai sudah diberhentikan sebagian wilayah penutupan pencarian karena sudah tertimbun 5 meter permukaan perkampungan di wilayah Tapanuli Raya itu. Bagaimana untuk mencari korban longsor itu karena sudah tertimbun 5 meter tingginya? Hal yang tidak mungkin. Maka hamba Tuhan, pendeta-pendeta HKBP yang ada di sekitar Tapanuli Raya itu mengadakan tabur bunga, mengatakan Tuhan, hidup matinya ada di dalam tangan-Mu. Betapa dahsyatnya murka Allah itu yang mengingatkan kita. Ternyata murka Allah itu dekat bagi orang yang tidak mau bertobat. Maka berubahlah, karena pertobatan itu berhubungan langsung dengan keselamatan. Siapa yang mau bertobat, hidupnya selamat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih mengingatkan kami, ternyata murka Allah itu, murka Tuhan nyata dalam hidup kami. Jika kami saat ini berada dalam keadaan sehat, sejahtera, dalam keadaan nyaman, aman, tentram, maka orientasi pemahaman kami tentang hidup ini
harus bertujuan kepada Allah. Maka Allah yang memberkati kami jika kami bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Kami bersungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Bahkan kami sungguh-sungguh membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Berikan kehidupan yang baru. Jika kesempatan yang kedua dalam hidup kami, setelah kejadian COVID-19, kami sehat selamat. Itu bukan karena kehebatan kami, tapi itu karena kasih Tuhan melindungi, menjagai kami. Maka kami harus semakin menjadi orang yang mau terus diperbaharui dan menerima pertobatan. Hidup kami tidak tahu Tuhan kemana, kapan Tuhan memanggil kami. Kami hanya mampu berserah diri kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjagai dan memelihara hidup kami. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami banjir bandang, bencana alam yang ada di Tapanuli Raya, di Sumatera Utara, tidak terhitung Tuhan. Yang hilang tidak boleh diketemukan. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan setiap keluarga. Engkau memberikan penghiburan kepada semua keluarga. Ketika di minggu-minggu Advent ini kami berpengharapan kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, harapan kami menjalani hidup ini. Perubahan, pertobatan untuk menyambut kedatangan, kelahiran Juru Selamat Mesias dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang merangkul saudara-saudara kami, jemaat kami yang mengalami musibah itu. Biarlah air mata Engkau gantikan dengan sukacita, sekalipun beban itu sungguh sangat berat. Kami serahkan hidup seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kau berikan penghiburan dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kau berkati jemaat-Mu yang begitu mencintai Tuhan. Kau berkati pada malam hari ini perayaan Natal anak-anak kami terkasih, remaja Naposo Hulu. Kau Tuhan memberikan cuaca yang baik, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan sukacita bagi anak-anak kami. Biarlah perayaan Natal itu semakin memampukan kami menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan kita.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.